Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nur Anissa, Iman Firmansyah, Topan Septiadi Mediana akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemahaman Pribadi Siswa. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan Ibu Citra Karisma Islami MPD. Di sini saya akan memaparkan tentang pemahaman pribadi siswa. Sebelumnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah mengerti benar atau mengetahui benar. Sedangkan menurut Aiken, pemahaman pribadi siswa adalah suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi, dan masalah-masalah yang ada pada siswa. Jadi pemahaman pribadi siswa adalah mengerti benar atau mengetahui benar pribadi siswa, baik itu potensi dan juga masalah-masalah yang ada pada diri pribadi setiap siswa. Guru diharapkan mampu mengetahui bagaimana sikap dan perilaku siswa untuk kelangsungan proses belajar dan mencapai tujuan belajar itu sendiri. Adapun hal-hal yang harus dipahami oleh pendidik atau guru, diantaranya itu ada identitas diri, kondisi jasmaniah dan kesehatannya, kapasitas atau inteligensi dan kecakapannya, sikap, watak dan minat, hobi mengisi waktu luang, kekurangan dan kelebihan seorang siswa, latar belakang siswa atau lingkungan tempat tinggal siswa. Dengan mengetahui dan memahami aspek di atas, guru atau pendidik dapat menyiapkan dan menyampaikan pelajaran, tugas, serta latihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan tahapan perkembangan siswa. Selanjutnya, ada tujuan dan kegunaan pemahaman. Tujuan dan kegunaan mempelajari psikologi pendidikan adalah agar orang yang mempelajari dapat memahami atau memiliki pemahaman tentang individu, baik dirinya maupun orang lain. Adapun tujuan dan kegunaan pemahaman pribadi siswa diantaranya yaitu agar para pendidik dan peserta didik dapat berinteraksi dengan baik, guru dapat menyiapkan dan menyampaikan pelajaran, tugas, serta latihan yang disesuaikan dengan kemampuan dan tahap perkembangan siswa, dan dapat menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individual siswa, serta agar guru memiliki gambaran atau konsep tentang dirinya. Setelah mengetahui tujuan dan kegunaan pemahaman, ada pula aspek-aspek yang perlu dipahami. Ada dua komponen tentang kepribadian, yaitu komponen fisik atau jasmania dan psikis batiniah. Kedua komponen ini meliputi banyak aspek yang dapat dikelompokkan atas 4 aspek utama, yaitu yang pertama ada aspek intelektual, yaitu aspek yang mencakup kecerdasan, bakat, kecakapan, hasil belajar, dan kreativitas. Yang kedua ada aspek sosial, yaitu aspek yang mencakup hubungan peserta didik dengan lingkungannya atau cara berinteraksi peserta didik dengan lingkungannya. Aspek sosial juga mencakup latar belakang atau keluarga siswa, status sosial siswa, dan lainnya. Yang ketiga ada aspek bahasa. Aspek bahasa yaitu di mana keterampilan siswa dalam berbahasa seperti keterampilan dalam berbicara dengan orang lain yang ada di lingkungannya. Yang keempat ada aspek emosi dan moral. Emosi adalah perpaduan antara perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi yang menimbulkan gejolak suasana batin. Dalam hal ini, guru atau pendidik harus mengetahui bagaimana saat emosi. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir ada aspek psikomotor, yaitu berhubungan dengan hasil belajar yang mencapainya melalui keterampilan dalam praktik. Mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotorik itu yang berorientasi pada reaksi-reaksi fisik atau keterampilan. Teknik-teknik pemahaman. Teknik-teknik dalam pemahaman pribadi siswa ada 2, yaitu teknik tes. Teknik tes atau teknik pengukuran merupakan penggunaan data dengan menggunakan alat-alat yang disebut tes dan skala.
Suatu alat ukur dikatakan valid apabila memenuhi 3 hal, yaitu yang pertama tes inteligensi atau kecerdasan. Yang kedua, tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensi seseorang dalam satu jenis aktivitas khusus dalam rentang tertentu. Yang ketiga, tes hasil belajar. Tes hasil belajar yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam suatu materi. Yang keempat, tes kepribadian. Teknik kepribadian yaitu suatu tes untuk mengetahui kepribadian seseorang. Teknik non-tes. Teknik non-tes adalah cara pengumpulan data yang tidak menggunakan alat-alat baku. Dengan demikian, tidak bersifat mengukur dan tidak diperbolehkan angka-angka sebagai hasil mengukur. Berikut beberapa teknik pemahaman siswa melalui non-tes. Yang pertama, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung perilaku-perilaku siswa. Ada 2 macam observasi yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, observasi partisipatif. Observasi ini adalah pengamatan yang dilakukan oleh guru atau pengamat lainnya di mana si pengamat turut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh teramat atau siswa yang sedang diamati. Contohnya, guru mengamati tingkah laku siswa sambil ia mengajar. Kemudian yang kedua, observasi non-partisipatif. Observasi non-partisipatif adalah pengamatan yang dilakukan oleh guru atau pengamat lainnya di mana pengamat tidak turut serta dalam kegiatan yang sedang dilakukan atau diamati. Contohnya, guru mengamati para siswa yang sedang berlatih dengan guru lain. Dua, wawancara. Teknik wawancara atau interview merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka. Kemudian yang ketiga, angket dan wawancara pada dasarnya sama saja. Hanya perbedaannya terletak pada pertanyaan dan jawaban yang diberikan secara lisan untuk wawancara, sedangkan untuk angket diberikan secara tertulis. Keempat, studi dokumenter. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang bersifat dokumen dari dokumen-dokumen yang ada. Kelima, sosiometri. Sosiometri merupakan suatu alat atau teknik pengumpulan data untuk mengetahui hubungan sosial di dalam suatu kelompok dalam kegiatan tertentu. Misalnya, seorang guru meminta siswa untuk menuliskan beberapa teman satu kelasnya pada sepotong kertas. Keenam, autobiografi. Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan. 7. Studi kasus. Studi kasus merupakan semacam penelitian terhadap seorang atau beberapa siswa yang memiliki masalah. Misalnya prestasi belajarnya rendah, tidak ada semangat belajar atau memiliki kebiasaan yang kurang baik. Yang terakhir yaitu konferensi kasus. Konferensi kasus dapat digunakan untuk meneliti siswa yang memiliki masalah atau yang akan diteliti. Sumber data dapat diketahui dari orang-orang. Penggunaan hasil pemahaman. Data atau informasi tentang siswa yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai macam alat atau teknik pengumpulan data tersebut masih kasar dan terpisah-pisah. Perlu pengolahan dan pernyataan.
Data berupa angka mungkin perlu diolah lebih lanjut dengan beberapa penghitungan, misalnya mencari rata-rata atau modusnya. Data yang berupa deskripsi perlu dianalisis dan digabungkan yang kemudian ditarik kesimpulan. Data yang telah disimpan perlu disimpan dalam suatu alat yang disebut record. Salah satu bentuk record adalah buku catatan pribadi. Data tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan siswa, yaitu sebagai berikut. Pertama, pembimbingan. Pembimbingan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Sebelum memberikan bimbingan, guru atau pembimbing harus berusaha memahami siswa dengan baik. Ada 3 langkah utama yang dalam pembimbingan, yaitu diagnosis. Diagnosis merupakan langkah untuk mengetahui jenis dan tingkat kesulitan siswa. Langkah diagnosis dimulai dengan mengidentifikasi gejala-gejala sosial yang diperlihatkan siswa. Meneliti latar belakang setiap gejala, memadukan semua data yang ada, kemudian membuat kesimpulan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dihadapi siswa. Kedua, ada prognosis. Prognosis yaitu memperkirakan bantuan apa yang dapat digunakan untuk membantu siswa mengatasi kesulitannya. Memperkirakan berapa lama dan sejauh mana bantuan itu diberikan dan oleh siapa diberikannya. Yang ketiga, ada treatment atau pelaksanaan. Berdasarkan skala prioritas yang diberikan pada langkah prognosis, guru atau pembimbing coba memberikan bantuan dengan teknik atau cara yang paling efektif dan efisien. Bantuan efektif dan efisien adalah bantuan yang diperkirakan memberikan hasil yang paling tinggi. Berdasarkan tekniknya, bimbingan dibedakan menjadi 2, yaitu bimbingan individual. Bimbingan individual adalah bimbingan yang diberikan kepada individu siswa yang dilaksanakan dalam situasi individual, yaitu hanya dalam situasi berdua siswa yang dengan pembimbingnya. Bimbingan kelompok adalah bantuan yang diberikan kepada individu siswa dalam suatu kelompok 2 atau lebih dari orang siswa. Sedangkan berdasarkan kedalamannya, bimbingan menjadi 3, yaitu bimbingan informatif. Bimbingan informatif adalah bantuan kepada siswa melalui pemberian informasi kalau kesulitan yang dihadapi siswa itu karena kurangnya informasi, ketidaktahuan, maka bantuan cukup dengan memberikan informasi. Bimbingan adjustif adalah membantu individu mengatasi kesulitan melalui berbagai bentuk penyesuaian diri di dalam kegiatan kelompok. Bentuk kegiatan kelompok ini adalah diskusi, kunjungan kelompok, perwakilan, kelompok orientasi, sosiodrama, berbagai aktivitas kelompok seperti pramuka, OSIS, dan lain-lain. Ketiga, ada bimbingan terapeutik. Adalah bimbingan untuk membantu individu dalam mengalami kesulitan yang mendalam. Perencanaan dan penyempurnaan pengajaran. Data atau informasi tentang siswa juga digunakan untuk penyusunan dan penyempurnaan pengajaran. Pengajaran yang baik disusun dalam berpedoman pada keadaan, kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Sebelum menyiapkan rencana pelajaran, guru hendaknya memberi record siswa. Melalui pemanfaatan record tersebut, guru akan memperoleh gambaran umum tentang kondisi dan masalah siswa. Record siswa juga dapat digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyesuaian pelajaran. Dengan perbedaan individu, setiap siswa memiliki kemampuan, kondisi, kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, dikembangkan sistem mentor, yaitu bantuan dari siswa pandai atau kelas tinggi. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.